Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Agung di Lapak Mahkota Anthurium. Oke, untuk hari ini kita akan mereview tentang apa saja campuran dari media tanam super. Untuk kemarin yang yang request atau yang pengen tahu apa saja sih campuran media super dari Mahkota Anthurium, untuk hari ini untuk hari ini kita akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk media super, biar hasilnya bagus, biar hasilnya memuaskan, bisa beranak banyak. Nah, itu maka untuk hari ini kita khususkan bagi teman-teman yang bertanya di edukasi video yang kemarin. Nah, untuk yang pertama itu kita ada andam atau kotoran-kotoran dari kebun. Ini andam, ya kan, kompos-kompos dari kebun. Terus yang kedua kita ada sekam fermentasi. Sekam fermentasi. Yang ketiga kita ada sekam bakar. Ini ya teman-teman ya. Ini sekam bakar. Yang keempat kita ada kokopit, ya kan. Ini serbuk kelapa, itu atau yang disebut dengan kokopit. Ini serbuk kelapa, kokopit. Terus selanjutnya kita ada juga fermentasi kelenteng. Ini teman-teman ya. Ini fermentasi kelenteng. Fermentasi kelenteng. Kelenteng yang sudah kita fermentasi selama 30 hari. Ini terus untuk yang keenam kita ada pakis cacah. Ini kayak gini teman-teman ya, bahan-bahannya. Ini ada pakis cacah. Terus untuk selanjutnya kita ada pasir malang. Ini pasir malang. Itu untuk bahan-bahannya. Jadi nanti untuk racikannya, ya kan, racikannya kita menggunakan campuran-campuran yang sudah kita ukur dari Mahkota Anthurium. Jadi untuk teman-teman yang pengen membuat sendiri di rumah, itu bisa. Untuk bahan-bahannya itu nanti saya akan mengajari bagaimana caranya untuk mencampur media tanam super Mahkota Anthurium. Nah, itu ini ya teman-teman ya. Untuk yang pertama nanti kita masukkan ini sekam yang sudah kita fermentasi selama 30 hari. Ini sekam fermentasi. Nah, ini ya kan, kita fermentasi pakai E4 dan cacah tebu. Kita kita rendam selama 30 hari, ya kan, kita campurkan. Terus yang selanjutnya itu ini ada sekam bakar. Sekam bakar kita menggunakan separuh dari separuh pot lah ukurannya. Untuk perbandingannya, biasanya sekam kita kasih 4, untuk untuk sekam bakarnya kita kasih 1, untuk kokopit juga kita kasih 1
perbandingannya 4 1 1 1 semua. Jadi yang empatnya apa? Empatnya itu kita pakai sekam fermentasi. Terus kita menggunakan ini sedikit renteng. Nah ini. Terus selanjutnya kita ada andam, ya kan? Kita ada andam, kita masukkan andam. Andam yang sudah ya teman ya, yang sudah membusuk ini pakai andam. Sama untuk andam itu kita juga perbandingannya 4:1 sama sekam. Terus kita gunakan sedikit mana ini nyari yang sudah kan ya, itu mana ya? Yang sudah kita cacah. Jadi yang kecil-kecil ini. Terus kita masukkan pasir malang. Kita masukkan pasir malang. Itu biar apa? Untuk pasir malang itu untuk fungsinya itu untuk keporosan media tanam. Jadi bagi-bagi teman-teman yang di rumah itu pengen mencampur media sendiri, itu pengaplikasiannya itu kayak gitu ya kan. Kita campur yang rata ya kan. Nah kalau di mahkota anthurium sendiri itu memang kita pakai ramuan sendiri, ramuan khusus yang kita campur teman-teman, yang kita sudah campur dengan air. Biasanya itu saya aplikasikan ke media, jadi saya basahi semua dengan ini ramuan khusus yang kita kita bikin sendiri. Nah ini ramuan penumbuh akar sama tunas untuk media tanamannya. Jadi bagi teman-teman yang mau mau bikin di rumah ya itu bisa, untuk bahannya bisa, tapi ya ini rahasia dari mahkota anthurium itu kita pakai pakai penumbuh hormon ya kan. Ini hormon tambahan untuk media. Jadi fungsi hormon ini itu biasanya itu perangsang tunas sama perangsang akar teman-teman. Nah ini jadi kenapa kok tanaman di mahkota anthurium ya kan, atau media dari mahkota anthurium itu membuat subur. Nah ini teman-teman, nah, kita basahi sampai basah semua, benar-benar basah. Jadi teman-teman yang mau menggunakan ini memang benar-benar harus benar untuk cara pengaplikasian media tersebut. Nah setelah kita kita gunakan ini, setelah kita siram pakai serum penumbuh tunas sama penumbuh akar ya kan. Lah kita diamkan di dalam plastik. Kita masukkan ke dalam plastik. Itu plastik kedap, yang pastinya plastik kedap udara teman-teman, plastik untuk kedap udara. Nah biasanya kita pakai plastik besar teman-teman ya, tapi karena ini cuma untuk contoh saja, itu kita pakai plastik kayak gini biar kecil. Setelah media itu dalam kondisi sudah kita campur dengan serum penumbuh akar ya kan? Nah ini kita diamkan ya, kita tutup. Nanti setelah kita tutup rapat ya kan, kalau untuk ini kan untuk kapasitas kecilnya, kita diamkan, kita bungkus kedap udara. Itu bisa ditali kayak gini. Itu kalau untuk biasanya saya pakai plastik besar ya teman-teman ya, karena ini cuma praktek skala kecil. Nah kita diamkan gini itu selama 30 hari. Ini kita diamkan selama 30 hari. Dan untuk contoh jadinya itu jadi warnanya kayak gini teman-teman ya. Beda ini warnanya.
yang sudah kita kasih serum dan yang belum kita kasih serum penembakan. Nah, jadi itu rahasianya teman-teman. Jadi medianya memang itu campuran dari mahkota anthurium itu sama seperti yang teman-teman pakai di rumah kemungkinan. Nah itu ini teman-teman, nah, campurannya itu sama, sekam fermentasi, kokopit, pakis, kelenteng, andam, pasmal. Nah ini sama ya teman-teman ya. Tapi yang membedakan nanti di media mahkota anthurium itu memang kita kasih kita fermentasi lagi dengan serum penumbuh akar dan penumbuh tunas selama 30 hari. Jadi nanti untuk kelebihannya apa kok di media tanam mahkota anthurium ya kan? Nah, untuk kelebihannya teman-teman ya. Ini contoh ya kan? Contoh ini Esmeralda, ini untuk kondisi tanam stabil tapi ya anaknya ini udah keluar anak 4 ini teman-teman. Ini nanti kita bongkar aja, kita unboxing dalamnya itu kayak apa ya kan. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi untuk daunnya itu ya lumayan stabil teman-teman, agak mengecil tapi tidak terlalu mengecil banget, walaupun Esmeralda ini sedang gendong anak. Oke, habis ini kita lihat berapa kayak apa isi di dalam media tanam tersebut ya kan. Wah ini karena terlalu besar ini, wah agak sulit teman-teman. Ya teman-teman ya, kita lihat nah ini teman-teman ya, ini ada anaknya 1, 2, 3, 4, 5, terus kita cek lagi 6. Ini ya, ini yang belum tunas, yang belum keluar, ini belum saya bersihkan teman-teman, kemungkinan masih ada lagi. Nah ini 7, ini tumbuh 7 mata tunas yang belum, ibaratnya belum muncul di permukaan. 8 sama ini kecil ini teman-teman. Nah ini 8 sama ini. Jadi media tanam yang kita gunakan itu memang benar-benar sangat cocok untuk pertumbuhan daun ya kan, dan untuk untuk mengeluarkan anak. Jadi habis ini kita cuci bersih dulu ya, nanti kita lihat kayak apa untuk tunas-tunasnya. Nah setelah kita cuci bersih ya teman-teman ya, itu sudah sangat kelihatan sekali ya. Ini tunas-tunasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini teman-teman ya, nah ini ada 9 mata tunas. Jadi bagi teman-teman yang mau mau order media ya kan, biar tanamannya itu subur, biar banyak keluar tunas atau beranak, maka bisa order langsung ya kan media tanam super di mahkota anthurium dengan nomor WhatsApp ya kan 083 822 7777 186. Oke, untuk selanjutnya ya kan, kita
akan memisah anakan ini, kita pisah dari indukannya, ini teman-teman ya. Kita akan angkat indukannya. Jadi kita angkat indukannya teman-teman ya. Ini biar kita cari di mana potongan yang pas untuk memotong ini, biar nanti bisa tumbuh tunas lagi. Nah, kita angkat induk ini teman-teman ya. Nah, ini hasil untuk hari ini kita dapat 9 tunas, dan yang sudah keluar udah 4. Nah, ini untuk potongannya ya kan, kita bersihkan dulu lukanya, kita bersihkan luka dari potongan tersebut pakai tisu ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Terus kita kasih betadin. Kita tunggu sampai dengan kering. Nah, bagi teman-teman kita sambil menunggu ya kan, nah ini biasanya kita aplikasikan ini yang saya topping pasir malang teman-teman. Ini Sweet Little King itu umur sekitar 8 bulan itu sudah mengeluarkan 2 anak ya teman-teman ya. Ini sudah mengeluarkan 2 anak. Terus kita biasanya pisah walaupun itu barang koleksian atau apa. Ini contohnya ini kayak ini Fitri. Kita Fitri sejak dini kita sudah menggunakan media super teman-teman. Nah, ini hasil dari anak samping teman-teman ya. Ini kita menggunakan apa namanya media tanam super. Terus kayak ini bonggolan post wet. Nah, ini satu bonggol keluar 2 tunas ya teman-teman ya. Ini dari hasil potong bonggol ini keluar 2 tunas. Ini untuk post wet. Kita juga menggunakan media super ya kan. Ini juga Fitri juga. Nah, ini Fitri semua untuk collection saya juga mengaplikasikan ke media super. Ini terus untuk bonggolan Ayu Green. Ini bonggolan Ayu Green ya teman-teman ya. Dulu kita juga memisah indukan. Ini indukan Ayu Green kita juga menggunakan media super mahkota Anturium. Ini keluar 1 2 3 4 5 teman-teman. Ini segini rumpun 5. Ini dari kayak pisahan Esmeralda tadi. Ini menggunakan media super media super. Nah, ini hasilnya itu kayak gini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau pesan media bisa langsung saja nanti ke kontak admin kita di nomor WhatsApp 083 823 777 186. Ini oke, kita tanam lagi. Kita menggunakan media super mahkota Anturium. Kita isi semua. Ini pakai media super juga. Biar hasilnya bagus ya teman-teman ya. Biar hasilnya bagus, biar nanti beranak banyak lagi. Untuk tanaman tetap dalam kondisi subur, tetap segar walaupun membawa akar yang sangat minim ini teman-teman. Ya termasuk minim karena membawa akar berapa tadi? Sekitar 7 akar. Ini untuk indukannya kita tanam. Nah, jangan lupa nanti setiap habis kita menanam itu
kita padatkan saja menggunakan air aja, dikocok sampai habis teman-teman, sampai benar-benar airnya itu sudah terlihat bersih saat menyiram. Nanti ini udah udah kelihatan kencang sendiri. Nanti kita tidak usah menekan-nekan, karena apa? Karena saat kita menekan akar, ya kan, nah itu resikonya biasanya akar itu akan menjadi busuk. Biasanya untuk akar yang kelipat itu biasanya akan menjadi busuk. Nah, terus kita hasil potongan ini tetap sama, kita bersihkan lagi. Nah, terus kita kasih betadin. Ini soalnya biar nggak ada kita kasih antiseptik betadin untuk menghindari lukanya itu terserang bakteri ya teman-teman ya. Kita menggunakan betadin. Terus kita tanam menggunakan pot anggrek gitu ya. Kita tanam menggunakan pot anggrek. Nah, kalau enggak ini pakai pot ini juga bisa. Kita pakai pot ini juga bisa. Nah, saat kita menanam ini karena akarnya itu terlalu banyak teman-teman ya, kita harus hati-hati jangan sampai akar itu rusak atau kelipat, nanti sayang untuk tanamannya. Ini kita tanam lagi dengan menggunakan media super dari Mahkota Trio. Kita isi dikit-dikit ya teman-teman, jangan langsung terlalu banyak ya kan. Nanti kita goyang-goyangkan atau kita pukul-pukul kayak gini dikit-dikit, biar biar rongga-rongga akarnya itu biar terisi, biar rongga-rongga akarnya itu terisi dan tidak merusak akar kecil. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan anak lebih banyak lagi itu akan semakin besar peluangnya. Nih, jangan lupa nanti tetap sehabis nanam itu tetap harus dikocor ya teman-teman ya, dikocor pakai air bersih. Ini kayak gini kita tanam lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau atau pengen tanamannya itu subur ya kan, seperti saya seperti saya bertani kayak gini, itu jangan lupa ya kan kita menggunakan media tanam yang tepat. Karena apa? Karena media tanam itu yang memang benar-benar utama dalam menopang pertumbuhan tanaman. Itu pertama media. Kalau untuk pupuk itu kan untuk pertambahan nutrisi sama penambahan hormon pertumbuhan. Jadi bagi teman-teman yang mau terlihat agronemanya cantik atau apa, itu biasanya yang faktor paling utama itu adalah di media. Kalau medianya kurang tepat, maka tanaman itu jadi kurang sehat dan kurang subur. Jadi menurut saya teman-teman ya, menurut saya itu paling utama media. Yang kedua itu tempat itu memang benar-benar harus cukup sirkulasi udara dan cukup dengan sinar matahari. Karena apa? Karena bagaimanapun juga untuk proses fotosintesis tanaman itu membutuhkan sinar matahari. Selamat mencoba ya teman-teman di rumah. Jadi sekian dulu untuk review hari ini masalah media tanam dan pengangkatan induk Esmeralda Golden. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Cantigi Channel untuk mendukung kemajuan channel kami, berkembangnya channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.